Mari kita nyanyikan lagu ini. Semua telah kau ambil alih, semua telah kau selesaikan, kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Semua telah kau ambil alih, semua telah kau selesaikan, kau melakukannya bagi kami, teman-teman boleh silakan duduk. We believe that we have a God that has made us brave today. He is a God that knows us by name. He wants to help us today. So we want to sing this song for Him. Let's sing it only for Him. Because He has made us brave.
cares about you, the God that loves you, the God that's in your heart today. We want to thank Him for all that He's done in this life. We want to sing that. We want to be brave because of you, Lord. We want to have courage because of you, Lord. Because without you, we are nothing. So let's sing our praises to Him. Let's lift our hands. Say there.
Oke. Sebulan ini ada yang tahu kita bahas tema apa? Sebulan ini hari ini jadi hari bulan baru bukan sih? Benar ya, bulan apa sekarang? Bulan Juni ada yang tahu tema bulan Juni ada? Kamu dari tadi kan udah duluan. Jangan yang ini, kira-kira ada yang tahu yang lain? Kalau bulan kemarin tentang apa? Tentang faith, tentang iman. Bulan ini tentang wisdom atau hikmat. Oke, ada yang tahu hikmat itu apa? Nggak tahu Kak, udah Kak Felix ngomong aja cepetan. Oke, siap. Oke, Kak Felix mau kasih pertanyaan ini. Pertanyaan ini, boleh next Kak? Ketika berhadapan dengan dua pilihan ini, kira-kira teman-teman mau pilih mana? Mau jadi pinter atau jadi bijak? Dua-duanya, jangan serakah dong. Salah satu aja coba. Yang pintar angkat tangan. Yang mau jadi pinter angkat tangan. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak usah orang penting. Oke. Yang mau jadi bijak, sebentar. Yang jadi bijak angkat tangan. Oke. Yang nggak mau jadi apa-apa, ya udah. Oke, yang angkat tangan bijak, tahu nggak bijak itu apa? Apa? Coba yang tadi angkat tangan, mau jadi bijak jadi apa? Menyelesaikan masalah, oke. Apa lagi? Kira-kira? Yang tadi kan pada pengen jadi bijak tuh apa? Boleh nggak? Tadi kalian di sini? Tadi angkat tangan bijak, apa menurutmu bijak? Yang dari sini? Kakak Matthew boleh bantuin bijak menurut Kak Matthew apa? Oh, seperti Salomo. Kasih contoh. Yang lain ada lagi? Tadi kan angkat tangan bijak, angkat tangan. Gila artinya apa? Nggak tahu. Terus angkat tangan buat apa kalau nggak tahu apa? Membuat pilihan yang tepat. Cakep. Oke, perbedaan antara pintar dan bijak secara singkatnya Kak Felix kasih tahu gini. Ini buat di depan dulu ya, opening ya. Pintar itu menambah ilmu. Kurang pintar, belajar terus. Ilmu yang ditambah. Bilang sama Kak Felix sama-sama, ilmu yang ditambah. Oke, sedangkan berbicara tentang bijak, itu berbicara tentang mengelola atau menempatkannya dengan benar. Sampai sini ngerti apa bingung? Ngerti? Jadi tadi ngomongin pintar itu apa? Tentang menambah. Jadi tambah pintar tuh nambahin ilmunya, tambahin ilmunya. Tapi kalau ngomongin bijak itu tentang mengelola atau menempatkan yang benar tentang ilmunya itu sendiri. Yang ngomongin dalam konteks ilmunya tadi. Sampai sini ngerti? Berarti bedanya apa? Kalau pintar tadi apa? Tentang menambah. Kalau bijak tentang mengelola atau menempatkan. Sampai sini ngerti ya? Oke. Minggu kemarin Kak Felix main drum. Terus ada beberapa yang nanya, Kak Felix main drum ya? Gitu ya. Banyak yang nggak tahu Kak Felix main drum. Nah, Kak Felix mau kasih contoh gini. Jadi Kak Felix kasih kenalan diri Kak Felix ke kalian. Kak Felix itu sebelumnya sampai hari ini masih mungkin ya secara status professional musician. Musisi profesional. Oke. Aku kuliah drum musik. Sebelum kuliah pendeta. Kuliah teologi ya maksudnya. Tapi kuliahnya musik. Jadi latar belakang Kak Felix adalah musisi profesional. Oke, udah gitu bukan cuma main tapi belajarnya itu. Jadi ilmu yang Kak Felix tahu di drum tahu. Dasar-dasarnya tahu. Bagaimana menggunakannya tahu. Tapi beda, ini ngomongin pinter drum gak? Pinter. Jago drum gak? Jago katanya. Tapi kalau bijak itu ngomongin bagaimana menempatkannya dengan benar atau baik. Contohnya Kak Felix kasih contoh ya. Kak Felix main drum boleh ya, izin ya. Oke, yuk. Ini bedanya. Bandingin yang kedua ya.
Tuh. Beda satu sama kedua, bedanya apa? Yang suka yang mana? Yang satu apa yang kedua? Yang ke satu angkat tangan sukanya. Kenapa satu lebih suka? Karena lebih enak didengerin, bisa goyang. Tapi yang kedua, jago gak mainnya? Jago mainnya. Kak Felix tadi main bukan acak-acakan, itu ilmu yang dipakai bertahun-tahun. Kelihatannya acak-acakan kedengarannya, tapi ilmu yang dipakai bertahun-tahun. Ada paradiddle di dalam, ada single stroke di dalam, ada double stroke di dalamnya. Ini ngomongin rudiment ya. Kalau ngomongin jago atau skill, itu skill yang kedua. Jago. Tapi yang pertama, rasanya enak gak lagunya? Pengen joget gak jadinya? Pengen bikin TikTok gerakannya gak? Ya ngerti gak maksud Kak Felix? Oke. Kenapa Kak Felix kasih tahu gambaran ini? Ini contoh. Langsung keringetan. Karena yang pertama, Kak Felix tahu bisa nggak Kak Felix main berisik, bisa berarti? Main jago keluarin skill ilmunya bisa? Bisa nggak? Bisa, tapi yang pertama Kak Felix nggak keluarin semuanya. Mainnya bikin enak lagunya supaya kalian bisa nikmatin. Ada beatnya yang dinikmatin. Tapi yang kedua nggak ada beatnya. Ngatum, tak kata-kata kubrak, pokoknya bunyi gitu aja yang kalian dengerin. Mau tepuk tangan juga bingung. Yang mana ya tepuk tangannya gimana ya? Tapi ngomongin skill ada di dua. Ngomongin bagaimana menempatkannya itu di yang pertama. Ini buat gambaran Kak Felix kasih ide gini karena mikirin gini. Bedanya antara bijak dan pintar itu. Kalau kita kejar di kehidupan kita cuma pintar, hasilnya nggak bisa dinikmatin. Kak Felix keluarin ilmunya tadi, tapi nggak bisa dinikmatin sama kalian yang kedua lagunya. Lebih ke berisik. Bener gak? Bener gak? Tapi yang pertama kalian bisa nikmatin, bisa goyang kepalanya, bisa nikmatin lagunya. Itu hikmat. Bedanya antara bijak dan pintar. Sampai sini ngerti? Jadi pintar tadi tentang apa? Menambah terus ilmunya. Tapi kalau ngomongin bijak tentang mengelolanya. Bukan karena gak bisa, tapi karena tahu menempatkannya gimana. Sampai sini ngerti? Oke. Aku sekarang share ini, gak mau main drum lagi, tenang. Teman-teman buka ayat Alkitabnya. Karena jangan harap Alkitabnya dimunculin lagi. Jadi karena udah sepakat, kita bawa Alkitab masing-masing dan buka Alkitabnya biar latihan buka Alkitab sendiri. Kak Felix boleh angkat dulu dong yang bawa Alkitab bukunya, angkat tangan dong. Yang bawa Alkitab bukunya dong. Boleh diangkat Alkitabnya? Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman yang bawa dong. Nice. Thank you sudah bawa Alkitabnya. Yang handphonenya sudah diinstal Alkitabnya, yang dari kemarin-kemarin gak ada. Siap. Oke, kita buka ya. Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Ini ada 4 baris. Kak Felix baca ayat 13. Barisan sini ayat 14, barisan ayat 15, baris sini ayat 16, 17, 18 kita baca bareng-bareng. Oke? Sebentar ya. Udah semua? Udah? Kalau udah bilang belum semuanya. Kalau udah bilang Oke deh, yuk. Kak Felix baca 13 ya, terus lanjut kalian 14, 15, 16, 17, 18 kita baca sama-sama. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Silakan baris yang di sini, ayat 14, 1, 2, 3. Janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan. Oke, yang baris ini ayat 15, 1, 2, 3. Itu bukanlah. Yang mana suara dari sini? Grup sini, ayat 15, 1, 2, 3. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Ayat sini ayat 16, 1, 2, 3. Dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kita ayat 18, kita baca sama-sama. 1, 2, ayat 17 belum ya? Sana belum. 17, 1, 2, 3. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh
belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak. Ayat 18 baca sama-sama 1, 2, 3. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Oke, kita sekarang coba baca dari per ayatnya, ayat 13 ini. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Ketika bertanya di sini bijak, bijak dan apa tadi? Berbudi. Oke, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Lanjutannya apa ayatnya bilang? Baiklah ia dengan cara yang hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari. Oke, berarti orang yang bijak sama berbudi karena apa? Karena punya apa? Punya hikmat dulu. Oke, jadi harusnya gitu. Karena punya hikmat, itu ya, dia hidup dengan hikmat, makanya dia jadi pribadi yang bijak dan berbudi. Ayat itu menggambarkannya. Lalu hikmatnya lahir dari mana? Dari kelemah lembutan. Ini urutannya gini nih. Berarti kita kan ada di sini nih. Tadi semua hampir 80% angkat tangan mau jadi orang yang bijak. Semua angkat tangan. Gimana caranya untuk jadi bijak? Yaitu hidupnya dipenuhi dengan hikmat. Dan bagaimana hidupnya dipenuhi hikmat? Yaitu hatinya yang dipimpin oleh kelemah lembutan. Sampai sini ngerti? Nah, pertanyaan Kak Felix, kelemah lembutan itu apa? Apakah Kak Felix ngomongnya begini lemah lembut? Atau yang cowok-cowok suka pakai bedak, lemah lembut? Apa? Lemah lembut itu apa? Ngomong aja sih, kan salah, gak apa-apa, gak disuruh pulang, gak suruh persambahan tambahan banyak, enggak. Ayo apa? Kira-kira lemah lembut apa menurut kalian? Ayo, dari sebelah sini, ada yang mewakili, boleh? Lemah lembut apa? Kira-kira menurut kalian? Boleh jawab, salah gak apa-apa. Apa? Sorry gak kedengeran Kak Tiar. Oh, mengalah, terima kasih udah jawab mengalah. Di sini ada yang mewakili? Apa kira-kira lemah lembut menurut kalian? Ayo dong. Apa? Sabar. Oke, yang di sini boleh mewakili? Satu orang? Kamu? Siapa yang mau jawab? Apa? Enggak. Apa menurutmu? Kalem. Oke. Yang di sini mewakili? Apa? Bersikap benar. Oh, bersikap tenang. Oke. Berbicara, terima kasih ya, tepuk tangan buat teman-teman semua yang mau ambil bagian. Gitu dong, jangan takut-takut di sini. Kalau di luar apalagi. Di sini kan rumah sendiri ya, ngomong aja. Nah, berbicara tentang itu, ternyata kelemah lembutan yang dipakai adalah bukan tentang apa yang di luar, tapi tentang kekuatan yang dikendalikan. Kelemah lembutan itu berbicara tentang kekuatan yang dikendalikan. Kalau ngomongin kekuatan pasti kebayangnya superhero lah. Superhero apa yang paling suka coba? Yang cowok-cowok nih. Yesus, oke, rohani sekali kamu. Yang di film-film deh, yang di film dulu. Hah? Spider-Man. Oke, anggaplah Spider-Man. Kita ambil contoh Spider-Man. Spider-Man punya kekuatan apa? Melayang. Apa? Kekuatannya apa? Kekuatannya bisa mengeluarkan jaring dari tangannya. Jaringnya bisa melekat kemana yang membuat dia bisa sepertinya terbang. Kalau terbang kan konotasinya punya sayap, tapi dia sepertinya terbang karena punya apa tadi? Jaring dari tangannya yang melekat bisa kemananya dia pergi. Nah, pertanyaan Kak Felix. Dengan konotasi tadi, kekuatan yang dikendalikan. Kak Felix ngomongin ya, kekuatan yang dikendalikan. Kak Felix tanya, apakah Spider-Man mau makan ayam goreng pakai kekuatannya? Gue mau ayam goreng dong. Psst. Ambil ayam goreng, dia makan. Atau dia lagi sama temennya gini, ngobrol berdua. Der. Oh ya kan, Spider-Man panggilnya der. Spider-Man gitu ya. Habis ini kita habis ibadah gereja mau makan apa ya? Yang satu bilang temennya, gue pengen makan kuitiau goreng nih di bawah. Enggak gue makan nasi gila. Gitu ya, makan nasi gila aja lah. Enggak, kuitiau goreng, enggak nasi gila, kuitiau goreng. Terus dia pakai nih,
Kok temennya dia langsung, ya udah deh makan nasi koyo gitu. Apakah dia gunakan buat itu? Enggak kan? Dia gunakan pas lagi apa? Untuk membantu orang lain pas lagi ada emergency atau sesuatu yang dia harus keluarkan pakai superhero kemampuannya itu, baru dia pakai. Itu namanya kekuatan mengendalikan. Enggak dipakai sembarangan. Enggak dipakai sembarangan. Nah, berbicara tentang kelemah lembutan itu tadi kekuatan yang dikendalikan. Hikmat itu begini. Jadi gambarnya gini. Paling gampang di harian gini. Ketika teman-teman semua lagi disakitin sama temannya, diomongin di belakang lah ceritanya. Apa rasanya? Rasanya apa kalau lagi diomongin? Marah kan? Sakit hati kan? Ya kan? Marah kan? Sakit hati kan? Pengennya ngapain? Jangan tembak dong. Pengen pukul, Matthew bilang pengen pukul. Pengen apa? Hah? Pengen tinju. Pengen tendang, segala macam itu pengen. Pengen, ada di sini pengen. Bisa nggak tapi? Bisa nggak? Bisa. Kita bisa ngerjain begitu, diomongin sama teman. Matthew tadi diomongin sama temannya. Oke, si Matthew itu orangnya begini, jangan temenan sama dia. Matthew denger, tonjok nih, camperin ya. Bisa nggak dia gitu? Bisa. Tapi dia punya kekuatan begitu nggak? Punya kekuatannya, tapi dia mengendalikannya karena itulah namanya hikmat. Itulah namanya kelemah lembutan. Bisa marah sih, pengennya marah sih, pengennya pukul sih. Tapi emang itu bener ya? Terus jadinya Matthew jadi pukul nggak? Matthew? Nggak jadilah ya. Nggak jadi pukul. Kenapa? Karena punya kelemah lembutan. Pengennya pukul. Punya tendensiusnya pengen bales. Tapi karena punya kelemah lembutan, enggak. Diturunin. Jadi diturunin. Kekuatan yang di apa tadi tulisannya? Dikendalikan. Sehingga ngomongin tadi nih kekuatan kendalikan. Nah, inilah disebut dari hikmatnya dari Tuhan. Atau kalau di Alkitab tulisannya ngomong dari atas. Itu ngomonginnya surga. Ya. Di ayat 14-nya bilang gini. Ayat 14-nya. Selanjutnya ya. Berarti ngomongin balik pisah dulu deh. Jadi sini. Oke, kita pisahin ya. Oke. Dah. Jadi ngomongin tentang dari firman Tuhan gitu ya, bijaksana yang dari Tuhan itu tentang kelemah lembutan. Lanjut, ayat 14 sampai ayat 16 itu menggambarkan bahwa ada hikmat yang lain ternyata. Hikmat apa? Hikmat apa dari yang lain? Ayat 14-nya bilang 15-16 hikmat apa? Dari ini pada baca gak sih? Atau pada dengar gak sih? Atau kupingnya lagi agak-agak gini ya? Dari mana? Dari Gak kedengeran Kak Felix. Ya itu dia, mantap itu dia. Nantikannya. Terima kasih telah mewakili. Hikmat dunia. Nah, pertanyaan Kak Felix, hikmat dunia. Gitu ya, dari dunia. Itu tuh ada, Kak Felix lebih tepatnya adalah duniawi. Hikmat duniawi gitu ya. Di sini dijelasin ayat 15-nya, Kak Felix sebelumnya dulu ya, ayat 15-nya. Ada 3. Itu bukanlah hikmat datang dari atas tetapi dari apa? Dunia. Terus dari apa lagi? Dunia, nafsu manusia, apa lagi? Setan. Ada 3 hikmat duniawi yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Nah, kita ada di mana sambil dilihat. Di ayat 14-nya tadi ngomongin gini. Ayat 14-nya ngomong gini. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, jangan kamu memegahkan diri dan jangan berdusta melawan kebenaran. Jadi Kak Felix tanya, iri hatinya di mana? Kalau ngomongin strukturnya, di sini apa di sini? Iri hatinya di mana? Kan tadi gini, dari Tuhan itu dari kelemah lembutan
Makanya menghasilkan hikmat sehingga jadi pribadi yang bijak dan berbudi. Nah, kalau ngomongin tadi yang kita baca di ayat 14-nya, iri hati dan mementingkan diri sendiri di mana? Di sini apa di sini? Apa di sini? Yang mana? Yang bilang di sini angkat tangan. Angkat tangan aja, jangan takut-takut. Yang bilang di sini angkat tangan. Oke, yang bilang di sini angkat tangan. Oke, yang bilang di sini angkat tangan. Yang nggak ngerti Kak Felix ngomong apa? Geleng-geleng. Oke. Berbicara tentang sini, Kak Felix kasih tahu urutannya ya. Berarti gini, orang yang menaruh perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri itu ada di sini. Iri hati dan mementingkan diri sendiri. Ini ada di sini. Kenapa? Karena kelemah lembutan ini sangat lekat hubungannya sama kerendahan hati. Jadi kelemah lembutan itu bukan ngomongin tentang apa yang keluar, tapi dari dalam. Ini tentang sikap apa? Sikap hati. Makanya iri hati kan sikap hati juga, mementingkan diri sendiri. Orang yang mementingkan diri sendiri, yang iri hati pasti memegahkan diri sendiri. Terus lanjutannya apa? Ayatnya bilang melawan kebenaran. Urutannya jadi Kak Felix kasih gini sengaja biar kalian tahu urutannya. Supaya tahu ada di mana kita hari ini. Nah, makanya ketika ini hasilnya pasti berlawanan sama ini. Pasti hasilnya berlawanan sama ini. Makanya di ayat 14 bilang kamu jangan menaruh perasaan iri hati, mementingkan diri sendiri, jangan kamu megahkan diri dan jangan berusaha melawan kebenaran. Nah, makanya di ayat 15-nya bilang itu bukan hikmat yang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Dan ayat 16 bilang sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada apa? Makanya munculnya di sini kekacauan dan perbuatan jahat. Ini sengaja Kak Felix ini kasih urutan. Kenapa? Karena yang keluar bukan tentang apa yang keluar aja. Kayak perbuatan jahat bukan tentang yang jahat berbuat aja, tapi selalu dimulai dari mana? Hati. Selalu dimulai dari hati. Ini gambar ini. Mulainya dari hati. Orang yang iri hati mementingkan diri sendiri, makanya memegahkan diri sendiri. Ujungnya apa aja dilawan karena yang penting aku. Akhirnya menimbulkan kekacauan. Punya teman, sekelompok teman ada yang pernah berantem? Ada nggak? Punya teman deket, tahu berantem seringnya gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara beda pendapat? Ya, tapi beda pendapat kan semua orang kan beda. Kenapa beda pendapat jadi berantem? Kan emang pasti akan beda. Karena ujung-ujungnya mementingkan pendapatnya sendiri. Enggak, yang ini yang benar, enggak lah pokoknya begini. Itu udah ada pokoknya, ya udah berantem deh pokoknya. Karena mementingkan diri sendiri tadi. Gitu. Nah, makanya pertamanya jadi kacau. Persahabatannya jadi kacau. Nah, ini yang firman Tuhan bilang untuk kita belajar di sana. Dan akhirnya di ayat 17 bilang, hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ayat ini menggambarkan, ayat ini jelas banget. Ternyata hasil dari sini adalah yang tadi ada 8. Kalau yang tadi buahnya ujung-ujungnya perbuatan jahat sama kacau, yang ini ada 8 tadi yang kita sebutkan sama-sama. Murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah baik yang tidak memihak dan tidak munafik. Sehingga tadi teman-teman mesti jelas. Nih, kalau yang dari sini tadi, ujungnya apa itu tadi? Selfish, tentang selfish dan menghancurkan.
Tapi kalau yang dari Tuhan, itu apa? Gentleness dan peace, love. Nah, kita ada di mana? Teman-teman ada di mana? Kalau tadi kan semua pengen bilang nih, pengennya hikmat. Kejarnya pengen orang yang bijak. Coba, ada di sini nggak? Kalau ada di sini, mungkin nggak ke sini ya, endingnya? Mungkin nggak? Kak Felix tanya, kalau kita ada di sini, mungkin nggak endingnya ke sini? Ini strukturnya loh. Harus ada di sini, baru ke sini, baru ke sini. Ini, ke sini, ke sini. Kalau kita diawali dengan iri hati, mementingkan diri sendiri, pasti ujungnya kemana? Bikin kacau. Melawan kebenaran. Suka-sukanya sendiri, bikin berantakan. Karena di sini ujungnya. Tapi kalau kita tahu kita ada dalam di sini kelemah lembutan, ujungnya jadi pribadi yang bijak. Nah, kita ada di mana? Coba teman-teman ada di mana sekarang? Masih ada di sini nggak? Sambil koreksi. Atau udah mulai ada di sini? Nah, paling tidak Kak Felix kasih pertanyaan ini buat teman-teman mempertanyakan diri sendirinya. Ya, paling nggak gambar ini, Kak Felix udah kasih gambaran di sini. Ya, hikmat dari Tuhan, kelemah lembutan, cara hidup yang baik, itu ada murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah baik dan tidak munafik, bijak, budi. Yang ini yang bukan dari Tuhan, dimulai dari iri hati, mementingkan diri sendiri, akhirnya memegahkan diri, berdusta, adanya kekacauan dan segala perbuatan yang jahat. Nah, ini coba tanya sama teman-teman, sama tanya diri sendiri. Ada 3 pertanyaan ini kira-kira. Boleh next, Kak? Ada di mana hikmat yang kita miliki? Hikmat yang seperti apa yang ada dalam hidup kita hari ini? Coba ditanya sama dirimu sendiri yang ini. Di hari-harimu, setiap hari, dari hubungan pertemanan, dari reaksi ketika terjadi apapun, dari tujuan yang kamu mau jalanin. Coba tanya gini, aku dipimpin sama iri hati atau sama kasih? Coba pikirin, aku dipimpin sama iri hati atau dipimpin sama kasih? Lalu yang kedua berbicara tentang apakah yang aku cari itu kedamaian atau pokoknya aku yang harus menang. Yang mana? Yang ketiga, apakah setiap keputusan kita itu untuk membangun orang lain, kasih manfaat buat orang lain, berkatin orang lain, atau akhirnya balik ke diriku sendiri? Coba renungin. Kita ada di mana sekarang? Dalam kehidupan hari-hari kita ada di mana? Tapi apakah kita bisa melakukannya? Dengan segala kerusakan kita, apakah kita bisa melakukannya? Kak Faiz ulang kali bilang, barang yang rusak gak akan pernah menghasilkan sesuatu yang baik. Kita rusak karena ada dosa. Tapi apakah kita bisa melakukannya? Bisa. Kenapa? Karena di 1 Korintus 1 ayat 24 bilang begini. Kalian gak usah buka ayatnya, Kak Felix bacain. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ayatnya bilang bahwa Kristus adalah apa? Kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kak Felix harus tanya ini, dan kalian kalau iya angkat tangan dengan penuh kebanggaan. Kak Felix tanya, siapa di sini yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya? Boleh angkat tangan. Terima kasih. Dan yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, berarti ada sumber hikmat dalam hidupnya. Waktu kita terima Yesus Kristus adalah Tuhan, kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, itu berarti ada Yesus di dalammu yang jadi sumber hikmat. Kenapa Yesus jadi sumber hikmat? Emang iya. Tadi ya, hikmat yang dari Tuhan tentang apa? Yang gak akan pernah jauh dari ayat terakhir. Di Matius 1 ayat 29 bilang begini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku, ini kata Yesus sendiri, lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita terima dalam kehidupan kita, Yesus yang memerintah di hidup teman-teman semua adalah Yesus yang lemah lembut dan
rendah hati. Sehingga waktu Yesus itu ada dalam hidup kita, sang sumber hikmatnya ada dalam hidup kita. Jadi kita bisa melakukan segala sesuatu dengan tuntunannya. Jadi gini, walaupun masih muda, walaupun masih punya banyak keterbatasan, walaupun punya banyak keinginan dan kekuatan untuk mengerjakan ini, mengerjakan itu. Tapi karena tahu gini, aku percaya Yesus adalah Tuhan dan Yesus sebagai sumber hikmat ada dalam hidupku. Sehingga hidupku dipimpin sama kelemah lembutan dan itu jadi sumber hikmat dalam hidupku. Masih muda sih, tapi jadi anak-anak muda yang berhikmat. Bukan dari dunia, tapi dari siapa? Yesus, Tuhan sumbernya. Kak Felix share ini buat kalian ngerti. Kita di drive sama keinginan dunia. Kita di drive sama godaan-godaan dunia. Kamu harus jadi pinter supaya kamu bisa lebih baik dari orang lain. Kamu harus jadi orang kaya supaya kamu bisa nyuruh orang lain ini itu. Kamu harus jadi orang berhasil supaya kamu gak susah kayak sekarang. Kamu harus jadi yang terbaik supaya orang lain di bawahmu kamu bisa suruh-suruh. Kamu bisa jelek-jelekin mereka bahkan. Dunia ngajarin itu. Kamu harus punya orang yang banyak yang sayang sama kamu supaya gak akan banyak orang lukain kamu. Waktu kamu dilukain kamu akan banyak dibelain. Dunia kasihnya gitu. Kita kejar kepintaran. Pinter, nambah ilmu. Kak Felix tanya. Di Indonesia kurang orang pinter gak? Kurang orang pinter gak di Indonesia? Banyak banget orang pinter di Indonesia. Banyak banget. Yang kelihatan maupun yang gak kelihatan. Banyak banget. Bilang sama-sama Kak Felix. Banyak banget. Tapi orang yang berhikmat. Kehitung. Yang mengerjakannya dengan kelemah lembutan. Bukan untuk dirinya sendiri. Kehitung. Jadi kalau kita kejar kepintaran, kita jadi sama orang dunia. Banyak orang pinter, ujungnya pinter ngapain? Pinter memperkaya diri sendiri. Pinter bohongin orang lain. Pinter pakai topeng di depan orang lain. Pinter ini, pinter itu, ngakalin ini, ngakalin peraturan ini, itu dengan segala keahliannya. Pinter. Orang bikin bom, yang bikin bom pinter apa enggak? Pinter, emang kamu bisa? Gak bisa. Tapi bikin bom buat menjatuhkan orang lain, buat melukain orang lain. Apakah itu baik? Apakah itu hikmat? Makanya, bukan Kak Felix bilang gini, jangan jadi orang pinter. Bukan. Tapi jangan kita kejar itu. Kita kejar adalah hikmat yang bersumber dari Yesus. Lewat hati yang penuh dengan kelemah lembutan. Kurang lemah lembut apa Tuhan Yesus? Sebagai pribadi manusia yang sama kayak kita, kalau dia punya pengen melampiaskan marahnya dan dia gak mau menyelesaikan di kayu salib, bisa gak? Bisa. Yang dosa bukan dia kok, yang dosa bukan gue, ngapain gue yang harus mati? Tapi karena apa? Punya kekuatan yang dikendalikan. Dia bisa aja dengan segala sesuatunya dikerjain semua. Waktu zaman, ingat gak? Waktu Tuhan Yesus ditangkap, ada Simon Petrus ngapain? Potong telinga prajurit, ingat gak? Ingat ceritanya gak? Jadi Paulus potong. Kalau Kak Felix jadi Tuhan Yesus kan ngomong, Petrus jangan usah potong, gak usah lu capek-capek potong. Gue bisa potong sendiri. Dengan kemampuan kekuatannya dia bisa, tenang aja. Gak usah bela-belain gue, bisa. Tapi dia menahan segala sesuatunya demi kepentingan Bapaknya di surga menyelamatkan kita. Lembah lembut dan rendah hati. Itu Yesus Tuhan kita. Dengan kelemah lembutannya dan kerendahan hatiannya, itu jadi sumber, oh iya ini hikmat dari atas. Oh pantesan dia dari atas. Datang dari surga yang tinggi, jauh jaraknya sama kita, turun ke bawah supaya kita bisa mencapai bersama dengan dia. Sekarang Kak Felix balikan ke kalian lagi. Dengan kesadaran ini, ingat loh, percaya Yesus berarti punya sumber hikmat. Punya sumber hikmat, punya kemampuan. Hidup dalam kelemah lembutan kerendahan hati. Entah apapun yang kalian inginkan, entah apapun yang orang-orang suarakan, entah apapun yang orang tua tanamkan. Ingat ini, Yesus di dalamku, sumber hikmatnya. Sehingga aku bisa memutuskan apa yang baik, yang benar dalam kehendaknya. Kita berdoa. Ucap syukur Tuhan buat firman-Mu hari ini.
hamba berhenti berbicara, biar Roh Kudus terus berbicara buat setiap teman-teman yang ada dalam hati mereka. Sekalipun mereka masih muda, tapi kami percaya ini gak jadi batasan pekerjaan Tuhan dalam hidup mereka, gak jadi batasan kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Justru dengan kesadaran ini bahwa Yesus ada dalam hidup mereka. Yesus yang mengerjakan semuanya, Injil itu, Kristus yang mati menebus mereka dari dosa dan bangkit mengalahkan maut. Kekuatan itu yang jadi kekuatan hidup kami untuk kami bisa berhikmat dalam hari-hari kami. Berdoa Tuhan dalam setiap keputusan yang mereka buat, dalam apa yang mereka katakan, apa yang mereka mainkan, apa yang mereka lakukan yang kelihatan dan tidak dilihat orang. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus ada hikmat dari atas, yaitu dari surga itu sendiri, ada dalam hati mereka. Dalam masa muda mereka, masa remaja mereka, mereka hidup dalam tuntunan Tuhan Yesus, sang sumber hikmat itu sendiri. Kami berdoa dan mengucap syukur sama-sama. Kita katakan, amin. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara on-site setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Hani Kristianus, serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca, atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee,
dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.